again. It's a rich thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh siswa kelas 9? Tentunya kita berharap kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga kita mempunyai waktu yang lapang untuk melakukan proses pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang persamaan kuadrat, yaitu bab 2 yang akan dipelajari, yaitu sudah saya tuliskan di whiteboard atau papan tulis bahwa sebelum kita belajar tentunya persamaan kuadrat ini atau persamaan kalian sudah tidak asing lagi, karena pada waktu kalian di kelas 7 sudah dikenalkan yaitu persamaan linier satu variabel. Kemudian di kelas 8 yaitu persamaan linier dua variabel, dan pada kelas 9 ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kita ketahui yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana variabel Bapak ulangi bahwa pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi kalau ada persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Jadi inilah yang merupakan bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a nya sama dengan 0, apabila dikalikan dengan x kuadrat, dia bukan lagi persamaan kuadrat, maka dia akan berubah menjadi persamaan linier satu variabel. Sedangkan a, b, dan c ini adalah bilangan konstanta atau bilangan real. Di sini bilangan kuadrat atau persamaan kuadrat dibagi 2, ada persamaan kuadrat lengkap yaitu yang Bapak tulis ini, sedangkan persamaan kuadrat yang tidak lengkap yaitu jika ax kuadrat plus bx sama dengan 0, berarti c nya sama dengan 0. Jadi kalau a itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, ax kuadrat plus c sama dengan 0 atau ax kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau yang nomor 1 ini adalah persamaan kuadrat lengkap, 2, 3, dan 4 ini adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Kenapa ini kita perlu? Karena nanti untuk mencari pelajaran berikutnya, nanti mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita sudah bisa melihat kalau yang nomor 1 ini akar-akarnya nanti kayak mana. Kalau nomor 2 ini akar-akarnya pasti ada 0. Kalau dia nomor 3 ini akar-akarnya akan kembar. Yang 4 ini pasti akar-akarnya adalah sama dengan 0. Maka kita harus tahu melihat, mengidentifikasi daripada bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, pengertian daripada yang nomor 2 ini. Kalau bentuk umumnya sudah, pengertian daripada akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat adalah pengganti x apabila dimasukkan maka dia akan menghasilkan 0. Jadi apabila x itu nanti diganti, sebelah kiri ini akan menghasilkan 0, atau dengan kata lain
bahwa akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah pengganti X atau nilai pengganti X yang menyebabkan kalimat ini menjadi nol. Jadi apabila X ini diganti, dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya adalah nol. Itulah yang disebut dengan akar-akar atau persamaan kuadrat. Yang ketiga, yaitu banyaknya akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini gunanya sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebelum kita melanjut mencari atau menentukan himpunan penyelesaian daripada persamaan kuadrat, kita akan lebih baik dulu kita menyelidiki apakah persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar yang real atau tidak mempunyai akar yang real. Nah, untuk menelitinya atau untuk menyelidiki apakah dia mempunyai akar-akar atau ada berapa akar-akarnya dengan menggunakan diskriminan. Rumus diskriminan yaitu B sama dengan B kuadrat min 4AC. Ingatin bahwa A tadi, ulangi lagi bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X pangkat 1, sedangkan C adalah konstanta. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat ditemukan A, B, dan C, A itu adalah koefisien X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien X, sedangkan C adalah konstanta. Jadi rumus daripada diskriminan itu adalah B sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka akan mempunyai dua akar yang berbeda, yaitu nanti akar-akarnya akan dilambangkan dengan X1 dan X2, berarti X1 tidak sama dengan X2. Tetapi kalau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat hanya mempunyai satu penyelesaian atau satu akar, atau dikatakan dengan kata lain bahwa jika diskriminannya sama dengan 0, maka penyelesaiannya kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Tetapi kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai penyelesaian atau tidak mempunyai akar-akar yang real. Jadi kalau D-nya lebih kecil dari 0, kalau kita nanti menyelesaikan persamaan kuadrat, kita lihat dulu diskriminannya lebih kecil dari 0, tidak usah dikerjakan, cukup dijawab tidak mempunyai akar-akar yang real karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi nggak usah, kalau ada soal langsung kita kerjain, lama-lama nggak ketemu, akhirnya nggak tahunya ternyata memang tidak punya penyelesaian akar-akar yang real.